Sudah mulai ada penjualan nih, pengen nyoba-nyoba ngiklan, tapi ragu-ragu takut boncos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabarnya afiliator Indonesia? Semoga hari ini adalah kabar yang baik dan kamu makin mendapatkan progres ya di usaha affiliate kamu. Dan kadang-kadang kita sudah mulai tergoda untuk membuat iklan ya. Karena iklan itu yang pasti merupakan salah satu ikhtiar kita untuk lebih menyebarluaskan video-video kita sehingga lebih tersebar, artinya lebih banyak peluang untuk ada penjualan. Tapi terkadang banyak cerita katanya kalau ngiklan itu di video TikTok terutama ya, itu kadang-kadang kita malah rugi gitu ya. Banyak ngiklan tapi penjualan malah nggak ada atau segitu-gitu aja. Atau ada efeknya juga nih kepada video-video klip kita atau video TikTok kita setelah kita berhenti mengiklan. Nah, mungkin di video ini kamu bisa lihat ya, bisa dengerin cerita saya terkait dengan pengalaman saya melakukan iklan, karena saya sudah lama banget melakukan iklan ya untuk video-video TikTok sebagai seller dulu. Nah, tapi di video ini saya hanya akan cerita video TikTok terkait dengan video-video keranjang kuning saya yang merupakan video affiliate. Artinya barang yang saya promosikan di video tersebut bukan barang saya sendiri, tapi barang atau produk seller orang lain ya, atau seller bukan saya gitu ya. Nah, ada beberapa alternatif yang bisa kita gunakan untuk beriklan, dua sebenarnya ya, yang bisa kita gunakan ketika kita ingin beriklan di TikTok. Yang pertama adalah dengan menggunakan fitur promote atau promosi, dan yang kedua adalah dengan menggunakan Ads Manager yang katanya ribet ya. Tapi saya pernah menggunakan Ads Manager, sebenarnya nggak ribet, cuman memang perlu budget yang tinggi. Apa tuh bedanya? Nah, bedanya guys, untuk Ads Manager itu minimal ya, minimal budgetnya itu 100.000, itu yang pasti. Jadi nggak bisa tuh kita misalnya ngiklan cuma 30.000 gitu, nggak bisa. Jadi sekali itu harus 100.000 ya, dan plus pajak jadinya 111.000. Jadi lumayan banget. Akan tetapi iklan tersebut sebenarnya bisa kita bagi-bagi menjadi beberapa video yang diiklankan gitu ya. Jadi di dalam fitur yang di Ads Manager itu ada grup iklan. Nah, di dalamnya itu ada beberapa video, bisa 3 video. Walaupun jatuhnya ya sama-sama saja ya. Bisa jadi untuk 100.000 itu bisa digunakan untuk 3 video TikTok. Akan tetapi ada kelemahannya, karena ketika kita menggunakan Ads Manager dan menggunakan budget 100.000 misalnya ya, untuk iklan 3 video, maka dia akan akan dialokasikan kepada video-video sesuai dengan proporsi dari performa video tersebut. Jadi kalau misalnya ada satu video yang performanya itu lebih baik, dianggap lebih baik oleh algoritma, maka 100.000 itu akan tersedot ke iklan tersebut atau ke video tersebut ya, semuanya. Jadi iklan-iklan yang lain nggak bisa muncul. Mau nggak mau, kalau pengen muncul juga video-video yang lain, maka dia juga harus memiliki budget sendiri, yaitu sebanyak 100.000. Itu sih. Oke, tidak akan banyak cerita terkait dengan Ads Manager. Nanti saja kita buat video sendiri ya. Nah, sekarang kita akan fokus ke alternatif yang kedua, yaitu menggunakan fitur promote yang sangat-sangat mudah untuk digunakan. Kemudian budgetnya juga murah meriah ya, bisa dari 15.000 untuk yang tujuannya untuk menambah views dan juga menambah followers, dan 30.000 kalau misalnya target kita adalah penjualan. Nah, bedanya apa sih gitu ya, kan yang namanya iklan memang menyebarkan gitu ya, menyebarkan video kita ke siapa saja gitu. Kenapa harganya bisa beda? Nah, kalau teman-teman, kalau misalnya video promote yang teman-teman pilih itu video promote iklan ya, iklan promote yang teman-teman pilih untuk meningkatkan views, maka views kita, video kita akan
akan disebarluaskan kepada semua orang ya, siapa saja gitu ya. Nah, di dalam promote itu, fitur promote ada memang targeting. Jadi kita bisa menargetkan misalnya gendernya, apakah ke pria saja atau ke laki-laki saja, ataukah ke usia, misalnya ke usia 18 sampai 24 saja, atau ke 18 sampai 24, kemudian 25 sampai 34 saja, dan seterusnya. Jadi itu memang bisa targeting di promo tersebut. Akan tetapi secara umum dia akan disebarluaskan, tidak ada identifikasi apakah orang-orang tersebut orang-orang yang diberikan video kita itu pernah belanja gitu ya di TikTok. Jadi pokoknya random aja. Akan tetapi kalau misalnya kita memilih promote dengan tujuan purchase atau penjualan gitu ya, pembelian gitu ya, dari sisi pembeli. Nah, maka video-video kita akan disebarluaskan kepada skop yang lebih kecil. Siapa itu? Skop yang orang-orang memang sudah ada sejarahnya belanja di TikTok gitu ya. Jadi kemungkinannya orang itu sudah tahu bahwa ini tuh apa namanya, video yang artinya si algoritma sudah tahu nih orang ini pernah beli di TikTok, makanya harganya lebih mahal gitu ya. Jadi tertarget. Sementara untuk views itu tidak. Nah, kelebihannya kalau kita memilih promote yang untuk views, maka video kita akan disebarkan ke lebih banyak orang gitu ya, karena memang tidak dipilih siapa saja yang punya sejarah belanja. Tapi kalau misalnya kita memilih yang fitur promote purchase, itu lebih sedikit cenderungnya, apalagi sekarang kayaknya lebih apa ya, lebih lama gitu terpakainya, artinya lebih sedikit lah gitu ya dapat viewsnya. Nah, apakah kalau kita memilih fitur promote yang purchase itu pasti ada penjualan? Sama saja, tidak dijamin ya guys ya, karena orang yang pernah beli gitu ya di TikTok kemudian melihat video kita kan tidak serta-merta juga dia ingin membeli, tidak serta-merta juga dia butuh gitu ya barang yang kita tawarkan pada saat dia melihat video tersebut gitu ya. Jadi memang tidak ada jaminan, akan tetapi yang namanya iklan yaitu ada banyak manfaatnya ya. Kenapa perusahaan-perusahaan besar juga masih menggunakan iklan? Karena tujuannya macam-macam. Ada awareness ya, kalau misalnya teman-teman punya brand gitu ya. Jadi biar orang tahu aja gitu bahwa ada yang namanya brand yang dimiliki oleh teman-teman. Ada juga memang untuk meningkatkan traffic gitu ya, traffic ke akunnya macam-macam. Oke, sekarang kita akan coba untuk membicarakan iklan tapi dikaitkan dengan penjualan. Nah, seperti teman-teman kalau udah pernah mencoba untuk melihat-lihat fitur promote, itu biasanya ada, bukan biasanya sih, memang ya, ada budget yang ditawarkan oleh si TikTok gitu ya. Kalau misalnya kita pilih views atau pilih purchase, kita sekarang ini lebih spesifik ke purchase aja ya, karena kita ingin mengambil iklan yang penjualan. Nah, kalau misalnya kita ngikutin budget yang direkomendasikan oleh si TikTok, maka biasanya harganya itu tinggi ya. Harganya itu tinggi. Coba ya, kita coba praktekkan. Kita coba bentar lagi pulang kampung. Kamu punya balita, udah siap playmat belum? Kalau belum, buruan mumpung lagi. Promote ya. Nah, promote misalnya. Nah, misalnya di sini kan saya yang pakai bahasa Inggris ya. More product purchases gitu ya pilihannya. Nah, di sini langsung dia merekomendasikan 95.000 ya. Dia langsung merekomendasikan 95.000 dengan, nah targetnya tuh kadang macam-macam dia. Kadang-kadang targetnya itu diestimasi untuk berapa sih yang terjual ya. Kadang-kadang dia memberikan estimasi yang terjualnya itu misalnya 5 atau 3 gitu ya, sampai 15 gitu. Tapi kadang-kadang dia
membuat estimasi views aja gitu ya. Seperti yang sekarang saya buka, ini estimasinya kalau saya bayar 95.238, artinya 60.000 itu ya tanpa pajak. Jadi 95.000 jadi lumayan mahal kan. Maka views-nya itu bisa dari 1.682 sampai 8.904. Nah, kalau kita ngikutin ya udah kita bayar 95.238. Dengan iklan budget iklan kita sebenarnya cuma 60.000 gitu ya. Nah, itu ada penjualan atau tidak. Kemudian yang kedua, pilihan yang kedua adalah kita pilih yang minimal gitu ya. Nah, minimal itu 30.000. 30.000 tanpa pajak itu jadinya 47.619. Hampir 50.000 ya. Tadi 95.000. Nah, atau pilih yang ini nih, pilih yang minimal 30.000 aja gitu ya untuk satu video seharian. Tapi ada juga nih pilihan yang berikutnya, sama-sama misalnya ngikutin tadi ya 95.000, tapi di sini bisa kita iklankan beberapa ya, bisa iklankan beberapa video gitu ya. Kemudian ya setelah ada pilihan-pilihan ini, kira-kira mana ya yang optimal gitu ya, bisa mendatangkan profit yang lebih tinggi atau penjualan yang lebih tinggi. Nah, ada suhu-suhu udah membahas dan saya juga sudah mengalami sendiri. Ada pilihannya guys. Nah, coba kita bahas dulu yang pertama ya, sesuai rekomendasi. Saya sudah mencoba untuk yang sesuai rekomendasi. Ini rekamnya berhenti dulu ya. Saya sudah mencoba yang sesuai rekomendasi. Kalau tadi misalnya direkomendasikan 95.000 atau 60.000 ya sebenarnya. Nah, itu hasilnya apakah lebih optimal dibanding dengan yang minimum? Ternyata bukan jaminan guys. Dan juga suhu-suhu yang budgetnya tinggi juga sudah mencoba yang 200.000, 300.000, bahkan 1 juta sudah mencoba iklannya. Tidak menjadi jaminan. Entah kenapa algoritmanya itu menjadi jenuh atau gimana ya. Pokoknya yang pasti sih video kita akan disebar ke banyak orang gitu, tapi pembeliannya itu ya tidak dijamin. Nah, pengalaman dari teman-teman, dari suhu-suhu juga, dan saya mengalami sendiri, kalau kita mengikuti rekomendasi maksimal, optimal itu hasilnya nggak bagus gitu ya. Selama ini nggak bagus, mungkin coba teman-teman bisa coba sendiri, nggak bagus. Nah, kemudian untuk pakai minimum, kalau misalnya kita pilih yang minimum nih, yang 30.000 plus pajak jadi 47.000. Nah, pengalaman itu hasilnya lebih baik guys. Artinya kalau misalnya kita punya budget 90.000 gitu ya, dipakai aja 3 kali. Tentunya 90.000 plus pajak ya. Dipakai lebih optimum kalau kita pakai 3 kali. Ini 30.000, kita tunggu biasanya tuh pagi ya, jam 5. Kemudian nanti jam 11 kita 30.000 lagi kalau ada budgetnya ya. Kemudian nanti sore misalnya jam 5 atau jam 6 30.000 lagi gitu. Itu lebih optimum dibanding dengan kalau misalnya langsung kita dari awal 90.000 gitu. Nah, kemudian bagaimana nih kalau pakai iklan gabungan? Misalnya 90.000 tadi tapi untuk 3 video gitu ya. Pengalaman saya ini juga kayaknya kurang optimal guys. Jadi mungkin nggak tahu apakah algoritma itu kan dibuat oleh programmer ya, oleh manusia, dan kadang-kadang banyak kelemahannya, kadang-kadang masih trial and error aja gitu ya. Jadi sejauh ini sih tidak optimal. Jadi sejauh pengalaman saya untuk iklan promote, memang yang paling optimal itu kita menggunakan budget minimum yaitu 30.000 atau 47.000 kalau udah sama pajak. Kemudian kalau ada budget lebih itu diulang saja gitu ya. Misalnya kalau kita punya budget nih 90.000 gitu yang seperti tadi saya katakan, mendingan dibagi 30.000 untuk video yang sama, maksudnya ya kita membicarakan video yang sama ya. Daripada kalau misalnya 90.000 langsung kita iklankan di awal 90.000 langsung jebret gitu, hasilnya sejauh ini lebih optimal, lebih banyak mendatangkan penjualan untuk yang dicicil 30.000 gitu ya, 30.000. Bahkan kalau saya sih suka lihat-lihat ya, misalnya di jam 5 saya pasang 30.000, nanti jam 11 bagaimana nih? Kalau misalnya dia banyak gitu ya, banyak engagement, banyak penjualan juga banyak, biasanya di
jam 11 itu saya ulangi 30.000. Kalau misalnya kayaknya kurang bagus ya disimpan dulu, nanti aja sore gitu kan, pas sore jam 5 atau jam 6 baru saya pasang gitu ya. Nah, kenapa saya seperti itu? Karena teman-teman, nanti kalau teman-teman sudah lama juga, itu bisa diperhatikan di jam-jam berapa aja sih penjualan itu terjadi. Kalau misalnya teman-teman udah ada penjualan ya, di jam-jam berapa aja sih penjualan itu terjadi. Nah, itu bisa dilihat tuh. Kalau di produk saya, produk pakaian, itu saya itu efektif tuh di pagi hari. Di pagi hari tuh banyak ada penjualan. Nah, nanti siang tuh, jam-jam makan siang tuh nggak ada. Mungkin mereka juga pada sibuk makan gitu ya. Nah, kemudian sampai sore juga sedikit lah. Nah, optimalnya lagi tuh malam. Jadi mulai jam 19 sampai jam 23, di situ ada penjualan. Makanya kalau saya misalnya di siang itu kurang perform, saya iklannya digabungkan di malam gitu ya, di jam 5 sore gitu ya. Nah, itu teman-teman pengalaman saya tentang beriklan. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi bingung, kemudian budgetnya terbatas, mau bagaimana metode yang digunakan, saya sarankan mendingan pakai metode yang nyicil, atau kalau memang kalau memang budgetnya terbatas ya yang 30.000 aja gitu ya. Tapi kalau bicara misalnya ada budget 100.000, apakah 100.000 langsung dibelanjakan sekali aja gitu ya untuk sehari, ataukah dicicil beli 30.000 pagi, beli 30.000 siang, beli 30.000 sore? Saya lebih merekomendasikan yang dicicil tadi pagi, siang, dan sore. Itu lebih optimal ya. Itu juga terbukti di suhu-suhu juga gitu ya. Nah, teman-teman juga berbicara tentang iklan. Kalau misalnya teman-teman iklannya atau budgetnya terbatas atau nggak ada, nggak usah pusing-pusing iklan. Yang penting dioptimalkan dulu di kuantitas videonya ya. Kuantitas videonya itu videonya dibanyakin dulu, kemudian kualitasnya juga diperbanyak dulu. Nah, kalau misalnya sudah ada penjualan, baru itu diiklankan. Saya tidak bicara FYP ya, karena saya juga belum pernah mengalami FYP ya. Biasanya kalau misalnya teman-teman, kalau memang gitu ya kata suhu-suhu itu, kalau videonya FYP juga tidak diiklankan kalau tidak ada penjualan. Ternyata FYP pun tidak berarti penjualannya banyak. Yang menjadi patokan apakah video tersebut diiklankan atau tidak, itu sebaiknya adalah penjualan. Berapa sih penjualan yang bisa menjadi patokan? 5 ya teman-teman. Misalnya sehari itu 5 nih kejual gitu. Nah, besoknya itu teman-teman bisa memutuskan untuk beriklan gitu. Jadi jangan, ya kalau budgetnya ada sih nggak masalah ya, untuk eksperimen, untuk mencari pola, itu nggak masalah gitu ya. Tapi kalau misalnya budgetnya terbatas dan memang benar-benar mengharapkan adanya penjualan, belajar dari orang-orang yang sudah lama di affiliate ini adalah pilih atau beriklanlah kalau misalnya sudah ada penjualan yang ya gitu katanya, pokoknya minimalnya tuh 5 penjualan gitu ya, 5 penjualan dari satu video ya, dari satu video 5 penjualan. Nah, video itu layak diiklankan. Kemudian ya tadi, setiap kita mengeluarkan budget untuk iklan selalu dievaluasi gitu ya. Misalnya kita mengeluarkan 30.000, kemudian dihitung-hitung kira-kira untung apa enggak. Nah, teman-teman, kalau kita beriklan juga hitung-hitung, apalagi kalau misalnya tadi ada di rekomendasi itu ada kelihatan ya, kalau kita ngiklan itu lakunya berapa sih gitu ya. Kadang-kadang dia keluar tuh lakunya tuh 3, misalnya 3 sampai 8 gitu ya. Nah, dihitung-hitung tuh kalau misalnya 30.000 lakunya cuma 3 sampai 8, berarti taruhlah kita ambil tengah-tengah 5 gitu ya. Kalau misalnya komisinya itu 10.000, itu lumayan gitu kan. Kita modal ya cuma tipis banget sih ya, 30.000, kemudian laku 5. 30.000 itu kan kita bayarnya 47.000 lebih ya, 47.000. Berarti kalau misalnya laku 5, itu kan kita dapat 50.000. Sebenarnya kita cuma dapat 3.000 gitu. Nah, jadi itu harus hitung-hitungan juga. Iklan itu sangat direkomendasikan untuk produk-produk yang yang memiliki komisi yang tinggi gitu ya. Di atas 10.000 sih itu udah lumayan enak sih. Tapi kalau 10.000 ke bawah itu
susah ya, di bawah 10.000 itu kayaknya bagi saya gitu masih susah gitu dapat profit. Tapi kalau misalnya 10.000 itu agak-agak impas, di atas 10.000 itu oke gitu untuk diiklankan ketika ada penjualan gitu ya. Nah, tapi kan katanya melihat iklan itu bukan dari ROAS-nya aja gitu ya, bukan dari berapa sih yang terjual dari iklannya saja, tapi dilihat juga dari total penjualannya iya gitu ya. Jadi teman-teman ngitungnya itu bukan dari yang misalnya kita iklan 30.000 nih, kemudian laku 3. Ngitungnya nggak dari 3-nya sih memang. Ngitungnya tuh kalau misalnya kan ada yang laku karena dari iklan, ada yang laku karena organik. Misalnya dari iklan 3, dari organik 2 gitu kan, dapatnya 5. Ngitungnya dari situ kalau saya gitu ya. Apakah iklan itu menguntungkan atau tidak? Bukan dari misalnya 30.000 lakunya cuma 3 gitu ya. Kemudian dapatnya misalnya 30.000 impas saja, enggak. Jadi juga dari organik itu berapa. Kalau misalnya dari organik ditambah iklan itu masih tetap dapat untung gede, saya tetap beriklan. Kenapa? Karena itu adalah efek dari iklan, yaitu adanya traffic yang masuk, bisa jadi ada pembelian juga gitu ya. Karena di TikTok itu kan kalau seseorang lihat video kita maka dia akan dikasih lagi video-video dari kita lagi. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi hati-hati beriklan itu bijak. Bukan berarti jangan ngiklan kalau misalnya belum ada penjualan, bukan, kecuali teman-teman tujuannya itu adalah untuk eksperimen, untuk misalnya pengen tahu, itu nggak masalah. Jadi nggak usah jor-joran dulu gitu, saran saya kalau misalnya masih pemula. Nah, kalau misalnya memang udah ada penjualan lumayan gitu ya, satu video itu dapat 5 misalnya, itu boleh dicoba untuk beriklan gitu. Metode yang mana yang digunakan ya bebas aja. Tapi kalau misalnya ditanya pengalaman saya dan diminta merekomendasikan tadi ya, yang nyicil aja 30.000 sehari gitu. Kemudian dihitung-hitung lagi. Oke, nanti kita akan bicarakan juga terkait dengan bagaimana kalau kita mengiklannya menggunakan Ads Manager gitu ya, kalau misalnya skalanya sudah tinggi. Oke, bagi teman-teman yang merasa video ini ada manfaatnya dan juga menginspirasi dan juga bisa membuat hati tenang gitu ya, jangan lupa untuk like dan jangan lupa juga untuk komen apakah kamu pernah melakukan iklan gitu ya dan bagaimana pengalamannya, atau masih takut-takut. Jangan lupa untuk komen ya, mungkin saya juga bisa share pengalaman juga, atau mungkin teman-teman punya tips yang lebih baik, boleh juga di-share ya, dan di komen maksudnya ya. Dan jangan lupa untuk share kalau video ini juga dirasa bermanfaat, biar lebih banyak lagi orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe ya, biar nggak ketinggalan informasi-informasi lainnya yang saya usahakan lebih banyak lagi video-video dari pengalaman real ya, bukan dari katanya-katanya, tapi saya mengalaminya sendiri. Baik, selamat mencoba ya tips-tips dari saya terkait dengan beriklan ya, dan ditunggu video-videonya supaya lebih banyak lagi teman-teman di TikTok tentunya ya, bukan di sini, supaya semakin banyak video itu adalah semakin banyak aset yang kita punya. Oke, semangat terus Afiliator Indonesia.